So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Coba lambaikan tangannya yang bersukacita. Haleluya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Silakan bangkit berdiri saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa jikalau pada hari ini Tuhan Yesus, kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan Yesus kami mempunyai kesempatan untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, semuanya hanyalah daripada-Mu saja Tuhan. Kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, kami semua memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari semua serukan, puji Dia. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Mu. Tak ada kutu mengikatku. Puji Tuhan, puji Dia, puji Dia, dalam tempat kudusnya. Kami semua memuji Engkau Tuhan, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Mu. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Mu. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan haleluya, haleluya. Amin. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku
tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Mu. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan dengan imanmu, tak ada. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bertepuk tangan untuk Engkau Tuhan. Oh Tuhan percaya Dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Amin Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah
berbuat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami ingin berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Ubahkan kami setiap hari Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri Bapa. Kami tak mau jalan Tuhan Yesus tanpa Engkau beserta kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Ubahlah kami Tuhan. Agar kami sama seperti Engkau Yesus. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari semuanya silakan bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Oh Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah setiap hati. Kami ingin seperti-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Setiap hari ubahkan kami Tuhan. Setiap hari perbaharui hidup kami Tuhan. Haleluya. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu. Yesus, 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 hanya Kau yang sanggup Tuhan. Haleluya. Shikiraya nama shanderida papa papa ya nama shanderida papa papa ya nama. Inama shanderida papa papa ya nama shikirana ya nama sherikana ya nama. Iraba shekirana papa 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 ya nama. Iraba shanderida papa papa ya nama se. Ibata kurira sorira ya nama sherikana moria nama. Ibakata kurira sorira papa papa ya nama ya nama ya nama ya nama se. Ibakata kurira sanderira pa ya nama. Ibakata kurira sanderira pa ya nama ya nama shikina ya nama. Haleluya. Haleluya. Ibana ya nama shikina ya nama. Yesus Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan,
Engkau melembutkan hati kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Ubahlah kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Mungkin sakit Tuhan, tetapi kami mau Tuhan berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia taburkan Tuhan, kami terima Tuhan Yesus. Dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita. Haleluya. Baik. Hari-hari ini Tuhan mengajar kita untuk semakin intim dengan Allah. Begitu. Kondisi manusia sekarang, bangsa ini, bukan hanya bangsa ini, tapi seluruh muka bumi sedang diajar Tuhan untuk kembali kepada keluarga. Begitu. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda yang luar biasa. Kalau dulunya kita sibuk dengan kegiatan kita, anak sekolah hampir nggak punya waktu untuk papa mamanya, sedangkan papa mamanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka yang berusaha juga begitu. Bapak-bapak sibuk, begitu ya Bapak Ibu. Namun ketika keadaan ini Tuhan rubah, ketika Tuhan jungkir balikan demikian, orang kaget luar biasa. Ada yang stres gitu ya. Anak muda yang biasanya keluyuran, mulai diikat gitu di rumah, mulai nggak bebas, sebebas-bebasnya seperti yang dulu. Kemudian anak sekolah udah nggak bisa ketemu teman-temannya, gitu. Orang yang biasa berkumpul, bahkan mengadakan pesta, Tuhan batasi, begitu. Batasi supaya mereka kembali pada keluarga-keluarga mereka. Kerinduan Tuhan. Keluarga-keluarga orang percaya menjadi kuat. Menjadi kuat, begitu. Ada hubungan yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Gereja yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat dan kumpulan-kumpulan keluarga yang kuat, itu akan menguatkan gereja Tuhan. Jangan pernah berpikir kita memimpin banyak orang, tapi kalau keluarga kita tidak bisa kita benahi, nonsen, kita dikatakan berhasil dalam kepemimpinan kita. Keluarga yang kuat haruslah keluarga yang luar biasa. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan itu. Jangan heran, setiap kegiatan kita, setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan di luar yang harusnya kita lakukan, Tuhan batasi. Dengan tujuan supaya kita membangun komunikasi yang semakin intim dengan keluarga kita. Kalau yang kelihatan aja kita sudah bisa melakukan, otomatis yang tidak kelihatan kita pun akan terlatih dengan sendirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, hari ini kita akan belajar
bagaimana Tuhan mengajar kita untuk memiliki pikiran yang benar sesuai dengan firman Allah. Kenapa itu harus diselaraskan dengan pikiran Allah, pikiran Kristus di dalam kita? Karena hari-hari ini manusia sudah diselewengkan dengan motivasi-motivasi yang sering kali kita baca, perkara-perkara yang kita lihat, hal-hal yang tidak sebenarnya masuk dalam kehidupan kita sebagai manusia rohani dan konsumsi kehidupan kita, itu masuk mencemarkan hal yang kudus yang harusnya tidak kita konsumsi. Akhirnya apa? Perilaku kita, karakter kita, kehidupan kita, keputusan kita, segala sesuatu itu dipengaruhi dengan apa yang kita terima. Filter kehidupan kita tidak berfungsi dengan baik. Dan ketika orang menasehati kehidupan kita, kita katakan, aku kan lebih baik daripada engkau. Aku sudah banyak belajar tentang ini, dan aku sudah banyak pengalaman tentang hal-hal itu. Begitu. Kita tidak gampang menerima nasihat orang lain. Kita tidak gampang menerima kritikan orang lain. Bahkan karakter pribadi kita sendiri diubah oleh keadaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendasari firman Allah pada hari ini, kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Firman Allah katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bicara tentang budi. Halo, bicara tentang pembaharuan budi. Itu bicara tentang sesuatu yang sangat peka banget. Ya. Budi bicara tentang pikiran. Budi bicara tentang karakter manusia. Budi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ada firman Allah katakan begini. Secara lahiriah kami mungkin merosot gitu ya. Tapi manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Hal yang kelihatan mungkin akan merosot, akan berubah, akan semakin tua, semakin gak bagus gitu, gak cantik, gak cakep gitu. Tapi manusia rohani saudara, manusia batinia saudara akan diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang kekal sifatnya. Makanya Tuhan katakan apa? Firman Allah katakan apa? Baharuilah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu bicara tentang logika pikiran saudara yang hakiki. Itu yang mengubah kehidupan kita. Itu yang membawa saudara untuk ngambil keputusan apa dalam kehidupanmu. Kadangkala kita berpikir ini benar, ini pikiran yang positif, ini pikiran yang negatif. Tapi kita tidak pernah berpikir pikiran yang benar. Pikiran positif tidak mengubah apa-apa, cuma pendapat. Tapi kalau berpikiran benar dalam kehidupan, itu akan mengubah segala sesuatunya dalam kehidupan. Ada tindakan, ada keputusan daripada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Allah memperhatikan apa yang ada dalam hati manusia, yaitu manusia batinia. Manusia batinia tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Dan cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa orang itu sebenarnya di hadapan kita. Manusia lahiriah, kita bisa bohongin orang lain, Bapak Ibu, orang muda, saudara bisa tutupin dengan kamuflase dengan kebaikan saudara. Tapi manusia batinia saudara tidak bisa ditutup-tutupi. Allah tidak melihat casing Bapak, Ibu, dan saya, saudara orang muda. Tapi Allah melihat hatimu, pikiranmu, apa yang ada dalam kehidupanmu. Ini penting banget.
Ketika saya baca ini, ketika saya mulai renungkan ini banyak mengubah saya. Orang yang dulunya orang yang enggak pas gitu dikatakan jadi hamba Tuhan, ketika saya memulai jadi hamba Tuhan. Namun dari hari ke hari, bayangkan Bapak Ibu, itu enggak mudah. Sakit, prosesnya itu sakit Bapak Ibu, benar. Waduh, ketika karakter kita diubahkan, ini kan hal yang peka banget. Karakter orang itu gak bisa diubahkan salah langsung gitu, langsung cespleng ketika orang terima Yesus, langsung seperti Kristus. Enggak, ada proses, ada pertumbuhan, ada pemurnian, ada hal-hal yang perlu ditanggalkan. Itu sakit saudara. Wow, harga diri saudara juga harus dipertaruhkan di bawah kayu salib gitu. Harus tunduk dalam otoritas yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Harus belajar taat dengan apa yang harus kamu lakukan. Itu yang terjadi. Karakter seseorang tidak dapat diubah dalam sekejap mata. Apalagi kalau dilihat dari umur. Ya. Ketika kita saudara, Bapak Ibu mungkin terima Yesus umur 40 gitu ya, atau 50 gitu. Enggak langsung jadi sempurna, jadi dewasa rohani enggak. Tapi ada proses, ada waktu jatuh bangun, ada waktu kita bersih tegang dengan Tuhan. Ada kadang-kadang kita berdebat dengan firman Allah. Tapi Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Tuhan yang penuh kasih. Sabar menerima saudara. Yang jadi masalah, kita udah berkali-kali dinasehati. Umur kita mungkin sudah puluhan tahun, 50 tahun ke atas mungkin. Saya enggak lama lagi 5 tahun udah umur 60 Bapak Ibu. Tapi masih kelihatan muda. Ya, 60. Bayangin enggak kerasa. Itu bukan hal yang mudah ketika Tuhan proses saya. Backgroundnya bukan teologi awalnya. Sospol, hubungan internasional. Pikir saya kerja di departemen luar Deplu gitu. Karena teman-teman saya rata-rata di Deplu. Unhas kami. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita bayangkan? Apa yang kita planningkan ke depan? Tidak selaras dengan pikiran Allah. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan segala sesuatu yang tidak daripada Tuhan. Nah, hari ini kenapa kita harus punya pikiran yang benar, supaya kita tidak gegabah dalam banyak hal. Supaya kita tidak gegabah dalam keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ke depan. Hal yang kedua, supaya tidak ada kesalahpahaman atas permasalahan yang kita hadapi. Ketika orang ngomong A atau B kepada saudara, Bapak Ibu orang-orang muda, saya mau bilang, saudara tidak salah paham. Tidak curiga ketika orang mengkritik Anda, gitu ya. Mengkritik orang-orang muda ketika papa mamamu menasihati begitu. Ketika orang-orang lain yang lebih muda menegur engkau, saya mau bilang, kita enggak timbul cepat salah paham. Kita akan duduk diam, Tuhan, terima kasih. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir orang yang punya pikiran benar. Ada ucapan syukur. Enggak langsung ngambek, enggak langsung marah-marah. Ketika orang melakukan hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Dan kemudian, kalau kita punya pikiran benar, tidak ada rasa takut dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada ketakutan yang disertai tidak rasa aman dalam hari-hari ini. Orang yang punya pikiran Kristus, dia tidak akan merasa takut dalam banyak hal. Kenapa? Karena dia tahu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Hari depan saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Hari depan kehidupanmu dan rancangan kehidupanmu ada dalam tangan Tuhan yang penuh otoritas.
Ini yang harus saya sampaikan hari-hari ini. Saya harus membangun kita semua. Harus bangkit hari-hari ini. Jangan terlena dengan keadaanmu yang sedang mengalami hal-hal yang permasalahan yang membuat kita down dan tidak bisa move on, gitu ya. Mungkin usahamu yang semakin menurun, mungkin hal-hal yang usahamu semakin merosot dan saudara ditipu banyak orang. Tapi hari ini saya mau nanamkan hal ini. Belajar memiliki pikiran yang benar sesuai dengan standar firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tentu memperhatikan apa yang ada dalam hati manusia. Dan tidak terlepas dari fokus Allah kepada kehidupanmu. Cara berpikir kita tentunya menentukan bagaimana kita hidup di muka bumi. Kalau kita tahu ini, maka kita tidak akan gegabah lagi. Kita tidak akan salah paham dengan orang-orang sekitar kita, ya. Kita tidak salah mengambil keputusan dan salah bereaksi dan berespon atas permasalahan yang kita hadapi. Khususnya orang muda. Orang muda seringkali cepat emosi. Orang muda seringkali pikirannya tidak panjang untuk berpikir ke depan. Hal-hal yang ke depan aja. Hal yang tidak jauh ke depan, tapi hanya yang sementara yang dipikirkan. Tapi kalau orang tua yang punya pikiran Kristus, perhatikan, dia akan berpikiran jauh ke depan tentang anak-anak yang dilahirkan dalam keluarganya. Orang-orang yang ada dalam lingkungannya. Anak-anak rohaninya yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang di-mentoring hari-hari ini. Dia akan mengarahkan jauh ke depan. Mungkin seringkali perkataannya itu sakit gitu ya saudara. Waduh, kalau sudah mentoring orang, maaf Bapak Ibu, saya cukup keras. Kenapa? Untuk meluruskan hal yang bengkok sudah lama, itu perlu disiplin yang keras. Enggak tendeng aling-aling, tapi didasari oleh kasih ilahi. Boleh mementor, boleh mengkritik, tapi ada hal-hal yang harus dibangun dalam mementoring orang. Begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang benar sesuai dengan firman Allah? Orang harus tahu caranya, gak hanya tahu bagaimana memperbaharui kehidupannya, memperbaharui akal budinya, tapi kita juga harus tahu caranya. Tuhan memberikan cara bagi kita, kita buka dalam Filipi pasal 2, ayat 1 dan 2. Filipi pasal 2, ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Cara yang pertama dan utama untuk memiliki pikiran yang benar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Apa itu dikata? Orang itu harus hidup dalam, orang itu apa? Yang pikiran Kristus harus menguasai pikirannya. Slide yang selanjutnya tadi ya. Poin pertama. Orang yang ditundukkan kepada Kristus, yang pertama, dia harus, orang itu memiliki pikiran Kristus di dalamnya. Pikiran Kristus itu harus menguasai orang itu. Menguasai seluruh kehidupan. Kalau saudara ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka perhatikan ini. Pikiran Kristus harus menjadi apa? Menguasai pikiran saudara dan saya.
Orang yang ditandai dengan pikiran Kristus, dia hidupnya harus terus-menerus memberi nasihat kepada orang sekitarnya. Begitu. Dia enggak mengejas, enggak menghakimi, dia tidak mengkritik yang tidak perlu, dia tidak menjatuhkan seseorang. Dia akan mendidik orang-orang muda yang ada lebih muda dari dia. Orang-orang tua akan mengarahkan anak-anaknya. Tidak menghakimi, tidak menjatuhkan. Tapi mengarahkan, mendidik mereka, menasehati mereka. Bukan kita menjatuhkan orang-orang yang sudah jatuh. Tapi juga kita harus merangkul mereka. Itu pikiran Kristus. Orang yang punya pikiran Kristus ini yang ditanamkan hari-hari ini. Membawa orang pada kebenaran. Kemudian orang yang punya pikiran Kristus juga ditandai apa? Memberi kasih yang tulus bagi orang sekitarnya, ya. Jadi kalau ketika membangun komunikasi, kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita nggak punya motivasi lain, nggak memanfaatkan orang itu gitu. Entah itu orang kaya atau orang miskin gitu, kita nggak memanfaatkan, tapi membangun hubungan kasih yang tulus dilandasi itu. Kalau orang memiliki pikiran Kristus hal ini, dia akan memberi kasih yang tulus terhadap sesama. Juga terus ada dalam persekutuan, gitu ya. Ada dalam persekutuan yang ditetapkan oleh gereja. Kalau itu memungkinkan. Karena tidak semua orang berani keluar dari rumah, Bapak Ibu yang di rumah. Tapi ada orang yang berani keluar karena dia yakin ada perlindungan Allah. Tapi juga Tuhan memberi hikmat ketika mereka keluar dari rumah. Tetap taat dengan protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan, begitu. Pikiran tersebut akan terus ada dalam kehidupan kita. Pikiran itu akan ditundukkan ketika kita melakukan dari hari ke hari. Pikiran inilah yang Tuhan mau, selaras dengan pikiran Kristus. Supaya kita melakukan banyak hal, mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, terus baca firman. Itu terus Bamba Tuhan ngomong baca firman, bosen gitu. Karena firmannya itu tok gitu ya saudara. Saya mau bilang, baca firman memang membosankan. Tapi kalau saudara baca satu ayat, satu kata saudara renungkan, mulai evaluasi kehidupanmu, itu akan menarik kehidupan. Mungkin gak banyak, gak satu pasal gitu. Baca firman satu kata mungkin, saudara renungkan tentang kasih Tuhan. Itu akan mengubahkan banyak hal. Adakah yang kasih tulus seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Yang gak memandang kehidupanmu yang buruk banget, yang hancur gitu, yang gak layak jadi anak Tuhan. Tuhan terima, Tuhan ubahkan, Tuhan percayakan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melayani dia, saudara bisa memberikan yang terbaik, saudara bisa terima berkat Tuhan. Apakah kita pernah merenungkan hal itu hari-hari ini? Halo? Ataukah kita cuma merenungkan masalah kita yang luar biasa hari-hari ini, yang lebih berat dibandingkan dengan kasih Tuhan dan perlindungan Allah? Bapak, Ibu, kalau sampai hari ini bisa makan, bisa menikmati hidup, saya mau bilang, Anda dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu orang-orang muda dalam pemeliharaan Tuhan. Karena orang tuamu sanggup menguliakan. Tapi ada orang-orang yang tidak mampu makan. Ada orang yang tidak mampu menjalani kehidupan ini untuk mengenyam pendidikan. Tapi ketika kita bisa memperoleh hal itu, mengucap syukurlah. Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terus ada dalam persekutuan yang erat, saling membangun satu sama lain, tidak menghancurkan. Tidak menghancurkan. Halo. Tidak menghancurkan pribadi dengan yang lain. Tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus saling menyakiti, perlu dipertanyakan kekristenannya.
perlu dipertanyakan, dia anak Tuhan atau anak apa gitu. Karena iblis mau bilang sifatnya apa? Mencuri, membinasakan. Tapi Tuhan, dia akan memberikan kehidupan, dan kehidupan itu dalam kelimpahan. Kalau hidup kita menghancurkan orang lain, hati-hati dengan kehidupan. Kita enggak layak dikatakan anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Maaf, cukup keras. Tapi saya mau bilang, orang-orang muda perhatikan ini. Tanamkan dalam hidupmu untuk saling membangun, saling menguatkan hari-hari ini. Mendekatkan diri kepada Tuhan, maka engkau menjadi tubuh Kristus yang berkenan dan layak kepala kerja Yesus Kristus ada di kehidupanmu sebagai tubuh Kristus. Hal yang kedua, kita cepat saja. Hal yang kedua, pikiran yang benar, itulah pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Perhatikan ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang pada umumnya ya berpikir untuk kepentingan pribadi. Saya membangun hubungan dengan itu saya harus untung, begitu ya orang dunia. Tapi anak Tuhan tidak boleh kayak gitu. Orang yang punya pikiran Kristus tidak boleh melakukan hal itu dalam kehidupan. Tuhan mengajar harus mementingkan orang lain dulu. Orang diutamakan dulu orang lain. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Saudara menabur kebaikan, saudara menuai berkat yang berkelimpahan dalam hidupmu. Saudara menabur angin, saudara akan menuai puting beliung dalam kehidupan. Hukum tabur tuai itu terjadi. Jangan pernah meremehkan ini. Sebab akibat daripada kehidupan dan keputusan yang kita ambil. Itulah pikiran manusia. Itulah pikiran manusia yang ditanamkan. Manusia ngomong kayak gini ya, orang dunia ngomong kayak gini. Kalau saudara enggak gila, saudara enggak hidup. Kalau saudara enggak edan, enggak urip saudara. Begitu toh prinsipnya. Tuhan enggak ngajarkan demikian. Saudara harus belajar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Saudara harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu namanya anak-anak Tuhan. Itu namanya anak-anak terang. Itu namanya warga kerajaan Allah. Karena selaras dengan pikiran Kristus. Selaras dengan hati Tuhan. Selaras dengan perasaan-perasaan yang ditaruhkan dalam kehidupanmu. Dengan siapa engkau bergaul, demikian juga hidupmu. Kalau kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, kita selalu merenungkan firman Allah, maka karakter ilahi itu akan tertanam dalam hidupmu. Engkau melakukan apapun dalam kehidupanmu, orang enggak curiga. Orang welcome dengan kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketika orang bergaul dengan kita, waduh enak banget saudara, benar. Enggak ada rasa curiga, enggak ada rasa cemburu. Ketika orang berhasil, saudara akan katakan, puji Tuhan luar biasa, orang itu dipakai. Saya akan juga berusaha seperti orang itu. Begitu toh, Bapak Ibu ya, kalau kita ada orang berhasil, justru pekerjaan kita semakin ringan ketika orang mengambil bagian kita. Artinya begini, ada tugas-tugas yang kita tidak bisa kerjakan semuanya. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kerjakan seluruhnya. Ketika orang mengambil bagian pekerjaan itu, saudara harusnya bersyukur. Saudara dapat melakukan pekerjaan yang lain. Saya banyak menelurkan anak-anak rohani, adik-adik rohani saya di Samarinda. Awalnya saya juga begitu, nggak tahu apa-apa. Ketika saya dibimbing, saya jadi bisa untuk pekerjaan Tuhan, manajemen gereja, organisasi gereja. Saya mulai membimbing adik-adik rohani saya, mementor mereka, memberikan tanggung jawab kepada mereka.
Awalnya mereka ngomong kayak gini, gak iso Mbak, takut. Saudara, awalnya memang takut untuk tanggung jawab itu. Tapi saya mau bilang orang muda, jangan pernah ragu dengan ketika kita terima tanggung jawab itu dalam hidupmu. Jangan pernah takut untuk berbuat salah ketika ngambil keputusan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Allah, kalau engkau menyerah kepada Tuhan, saya mau bilang engkau akan menjadi orang yang berhasil. Tidak akan gagal dalam banyak hal. Karena engkau berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ketika saya tinggalkan Samarinda, tanggung jawab saya enggak main-main gitu Bapak Ibu. Tapi itu tidak saya raih dalam 1-2 tahun, 24 tahun untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya bukan tipe gembala, saya mau bilang. Saya tidak punya karunia gembala. Saya seorang organisatoris, saya seorang pendidik, dan saya seorang manajemen gitu ya, untuk mengatur manajemen dalam gereja. Dikatakan saya mau bangun gereja, enggak, saya bukan tipe itu. Tapi saya dekat dengan anak-anak muda. Walaupun umur saya udah umur kepala 5 gitu, hampir 60 gitu ya, kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun, enggak apa-apa. Itu. Jadi orang pikiran yang benar, itu pikiran mereka akan ditundukkan kepada untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Ketika orang tidak mampu, dia enggak bilang, kamu bodoh enggak? Ayo, sama mau tak ajari, gitu ya. Saudara akan punya beban ilahi untuk berbagi pengetahuan Bapak Ibu kepada anak-anak orang yang muda. Orang muda yang udah pintar, jangan pelit dengan pengetahuanmu. Jangan pelit dengan kepandaianmu. Bagi mereka semua. Maka engkau akan juga menuai, mendapat berkat yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Nasihat firman Tuhan apa? Kepada orang-orang yang memiliki pikiran yang demikian. Dia akan mengutamakan saudara seiman. Entah itu istri, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu anak-anak, dan orang lain yang seiman. Dan tidak hanya mementingkan keperluannya atau egoisnya diri, tapi dia keperluan orang lain juga diperhatikan dengan baik. Ini pikiran yang kedua. Yang terakhir ya, enggak lama Bapak Ibu, enggak lama. Orang yang punya pikiran Kristus. Cara yang ketiga, pikiran mereka akan ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain, ya. Kalau kita baca dari ayat 5-11, Tuhan Yesus mengajarkan apa di situ? Dia tidak menganggap kesetaraannya, tidak membawa sifat ilahinya untuk bisa sombong di muka bumi. Justru dia menjadi hamba bagi pengikutnya. Luar biasa. Teladan hidup bagi kita semua. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Nah seringkali orang percaya enggak kayak gitu. Awalnya enggak tahu apa-apa untuk melayani. Ketika dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, ya luar biasa, nyampein firman Tuhan luar biasa, ahli di situ, jadi pinter gitu. Perhatikan, apa dia rendah hati? Ada yang rendah hati, tapi ada juga banyak yang tidak rendah hati. Apa dia egois? Ya, banyak yang egois. Casing boleh bagus, tapi kalau dalam tidak diperbarui dari waktu ke waktu, ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Makanya firman Allah katakan, perbaharuilah budimu dari waktu ke waktu. Memperbarui budi itu terus proses yang berkelanjutan, senantiasa, terus menerus. Begitu. Makanya segala sesuatu yang tidak berkenan di
di dalam Tuhan itu akan dikikis. Akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Jangan kaget ketika ada orang hamba Tuhan, enggak rendah hati. Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan kaget. Udah sombongin gitu, udah nyombongin barang yang bermerek, ya ada banyak. Apakah itu berkenan di hadapan Allah? No. Dulunya kita adalah orang yang tidak dianggap oleh siapapun. Tapi ketika kita diangkat oleh Tuhan, kita disempurnakan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berguna. Orang-orang yang memiliki kapasitas ilahi. Jadi hal yang ketiga ini, orang yang pikirannya benar, sesuai dengan firman Allah, pikiran mereka akan ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Hendaklah berpikir bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan, semuanya berasal dari Allah. Jadi, jika kita berpikir demikian, maka kesombongan ataupun keangkuhan hidup akan menjauh dari hidupmu. Orang mau bilang apa aja tentang hidupmu, A, B, C, D, E. Tapi Anda dan saya percaya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Berharga, mulia, dan dikasih oleh Tuhan. Begitu. Jangan mau direndahkan. Tapi katakan, aku berharga di hadapan Tuhan. Aku orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan aku mulia di hadapan Tuhan. Karena proses yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita angkat satu pujian yang tadi sebelum masuk firman Allah tadi. Ubahlah kami Bapa. Wah, luar biasa. Urala pasang. Yesus. Persiapkan hati kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka dengan apa yang Tuhan buat hari-hari ini. Kita mau koreksi kehidupan kita waktu yang lalu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah
Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang terbuka bagi-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan hati yang mau tunduk dalam firman Allah. Terima kasih Tuhan hati yang mau jujur di hadapan Allah. Tidak mudah Tuhan jujur di hadapan Allah. Kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus, kami tidak akan bisa. Kami bukan orang yang sempurna, tapi oleh pimpinan Roh Kudus kami dikuatkan. Kami dimampukan, ya Tuhan. Yes. Oh rapat takasikarala. Oh ripikirala ya sakarala barala sana. Haleluya. Dahsyat Tuhan, kasih Tuhan. Hati yang mau diperbarui dari ke hari ke hari. Hati yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, thank you God. Jesus. Ada sukacita di tempat ini. Orang yang terbelenggu dibebaskan oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Orang yang terikat dengan masa lalunya. Ada kemerdekaan ilahi dalam manusia rohaninya. Yes. Thank you God. Orang yang sombong sudah telah berjujur di hadapan Allah. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Yesus. Mungkin sakit tapi sementara. Tapi kemuliaan sifatnya kekal. Yes. Janji Tuhan adalah sifatnya kekal. Jangan pernah malu mengambil keputusan yang benar. Punya pikiran Kristus dalam hidupmu, jangan malu. Hamba boleh berhenti berbicara hari ini Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami. Untuk bertumbuh, berbuah. Dan buah itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami mengalami perlindungan Allah yang luar biasa hari-hari ini. Bahkan kami melihat cara Allah bergerak dalam kehidupan kami. Keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Biarlah hidup kami Tuhan selaras dengan pikiran Kristus. Selaras dengan pikiran Allah, perasaan Allah dan kehendak Allah. Kalau hal itu kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Dan kami percaya, siapapun kau di tempat dimanapun kau berada, kau punya masalah, tidak perlu takut. Dimanapun kau berada saat ini, mungkin kau tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tapi saya berdoa, kekuatan, kasih karunia, kelimpahan, itu pun ada dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Engkau memiliki Allah yang hidup. Allah yang memiliki roh yang Allah yang besar dalam hidupmu. Bahkan lebih besar dari roh yang ada di dalam muka bumi ini. Allahmu adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman Allah ini. Terima kasih atas kehidupan yang kau berikan. Anugerah, kasih setiamu, dan rahmatmu berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.